Halo Sobat Nusa, kembali dengan saya Monica. Saat ini sesi baru di acara podcastnya Nusa. Saat ini saya tidak sendiri, saya Monica dan ditemani narasumber. Bisa diperkenalkan dirinya? Saya Handi, salah satu distributor Nusa wilayah Barat. Oke, ini sapaan akrabnya Pak Handi ya? Oke. Pak Handi ini adalah seorang pengusaha muda, entrepreneur muda, dan juga punya hobi. Nah, nanti saya ingin tanya-tanya terkait kilas balik perjalanan usaha dari awal mula distributor ini bisa berdiri, kemudian juga terkait dengan hobi, dan juga kegiatan-kegiatan yang mungkin terkait kayak sosial. Kan sebelumnya kan kita sudah pernah ketemu ya Pak Handi di acara CSR nih. Nah, pertama saya mau tanya dulu, untuk distributor Nusa ini mencakup berapa kecamatan atau berapa kabupaten? Ke kecamatan saya nggak tahu, tapi untuk wilayah Banten dan Tangerang. Seluruh Banten dan Tangerang. Seluruh Banten dan Tangerang. Nah, untuk bisa berjalan sampai di titik ini, ini mulai usahanya dibuka dari tahun berapa? 2010. 2010 masuk Mus. Jadi barang sama Nusa sudah tahun ke-15. Oke. Nah, mungkin bisa diceritain ke sahabat Nusa ini perjalanan awal mula bisnis ini. Ini kan hitungannya sudah besar ya untuk distributor miliknya Pak Handi kan sudah besar. Awal mula berdirinya itu apakah merintis dari nol atau mungkin ini kayak mengembangkan usaha keluarga itu seperti apa? Cerita awal mulanya banget mungkin bisa di-share ke sahabat Nusa, biar sahabat Nusa yang ada niatan mau berwirausaha itu juga termotivasi nih, Pak Handi. Punya hati yang melayani kali ya. Kalau wirausaha tapi hatinya mikirnya tentang diri sendiri, lebih baik jangan. Tapi lebih menurut saya pengusaha utamanya adalah punya hati yang melayani. Jadi maksudnya adalah taruh kepentingannya orang di atas kepentingannya diri sendiri. Gitu. Itu mungkin itu yang saya pelajari selama 15 tahun kali ya. Yang harus dipikirin ya. Maksudnya di timnya kami, di timnya Nusa, di semua stakeholder PCS, dari employees sampai ke ini, itu kan satu-satu persatu harus dipikirkan betul-betul masa depannya, kebutuhan hidupnya, perkembangan dirinya sendiri. Gimana caranya kalau misalnya mikir cuman buat diri sendiri ya? Itu agak sulit kayak, agak sulit. Terlalu egois ya kalau untuk mikirin diri sendiri ya Pak ya? Perjalanan ya Bu, tapi itu perjalanan saya seperti itu, saya nggak tahu kalau tentang perjalanannya orang. Jadi lebih ya serving others. Jadi selama sekitar 15 tahun, Pak Handi selalu belajar ya untuk bisa sampai ke titik ini. Awal mula untuk berbisnis dulu di usia berapa? 25 ya kalau nggak salah. Berarti seumuran saya ya? Berarti seumuran saya ya, agak keren sekali. 25, tapi kondisinya nggak seperti sekarang ya. Mungkin beberapa contoh yang tahu jelas mungkin Pak Fajar ya dari Nusa. Saya started dari mana? Dari benar-benar nggak punya apa-apa. Gitu. Satu engkel, gudang dipinjemin, mau bayar pertama kali datang mau lihat Nusa datang ke sini kan satu tronton ya. Itu kerasnya gede banget. Ini mobil apa? Gede banget. Ya, karena kami nggak punya cukup uang untuk ini, jadi saya harus turun bantu bongkar. Gitu. Tapi saya bagian posisi paling enak ya, saya paling atas soalnya. Jadi tidak merasa. Cuman itu pun udah capek sekali memang. Gitu. Usia 25-26 tuh Pak Handi udah mulai berani terjun ke wirausaha. Sebenarnya motivasi apa yang ngebuat survival? Nggak punya jalan lain. Antara itu atau mati. Iya. Gitu. Karena kan saya 18 tahun nggak bisa kuliah. Saya kerja jadi apa namanya? Jadi salah satu staf gudang di distributor bearing. Berarti lulus SMA tuh Pak Handi? Iya, nggak bisa kuliah. Kerja. Kerja. 18 tahun di distributor bearing. Planningnya adalah belajar belarang supaya bisa jadi sales. Tapi
setelah 2 tahun belum ada, mungkin karena saya bego kali ya, bearing itu banyak banget ya. Jadi itu SKU mungkin puluhan ribu, susah banget hafalinnya. Jenisnya juga banyak banget gitu, jadi susah banget untuk saya menghafal. Iya. Terus akhirnya saya ambil di vocational school. Itu di pariwisata karena impiannya dulu jalan-jalan keliling-keliling dua dunia. Tapi dibayarin orang, sendiri. Jadi dari itu akhirnya memutuskan untuk berani ngambil resiko. Iya, belum. Habis itu coba bantu ibu sebentar karena perusahaan waktu itu lagi kurang baik. Tapi ujung-ujungnya perusahaan tutup juga. Dulu kalau boleh tahu ibu bisnisnya apa, Pak Andi? Distribusi plywood. Triplek. Tapi saya nggak ngerti apa-apa kan karena dari travel agent, lalu ke sana ya blank sama sekali. Berarti belajar lagi dari awal untuk. Iya, dan tapi ujung-ujungnya gagal juga ya. Tutup dan bangkrut lah intinya begitu. 1 tanah, 2 tanah hilang kayaknya. 2 tanahnya ibu hilang. Saya jadi start. Ya karena sudah nggak punya apa-apa, saya harus start sendiri kan. Dan nggak punya pilihan lain selain dari yang ada. Jadi jangan dipikir saya memilih, tidak memilih. Nah, itu berarti kan berani ngambil resiko karena kondisi survival dan terpaksa ya, mungkin lebih ke mau nggak mau kan. Iya. Nah, awal atau modal pertamanya untuk berani masuk ke situ. Modal saya, kalau dipikir-pikir jawabannya mungkin klise ya, tapi kayaknya Tuhan. Kayak dibantu banyak orang dari tim yang usaha sendiri, Pak Fajar contohnya. Terus saya diajarin banyak hal, lalu saya diajarin cara distribusi dengan orang lain lagi. Saya dibantu 3 toko besar dibayar. Jadi pada waktu itu selama 2 tahun lebih mereka bayar ke saya cash tanpa saya tahu ya, tanpa saya minta. Jadi itu bukan kerja saya, kerja yang di atas kayaknya. Gitu. Kalau saya disuruh ulang saya nggak bisa. Kayak udah mukjizat dan rezeki ya? Iya, dia lebih arah ke sana ya. Nah, berarti untuk ini kan distributor Nusa, nah berarti produk yang pertama kali masuk di distributornya Pak Andi Nusa. Iya. Ini kayak tantangan terbesar yang selama 15 tahun ini dialami itu apa sebagai seorang pebisnis muda? Udah pasti tentang permodalan. Iya, karena modalnya kan sangat-sangat minim ya. Nggak enak, nggak pantas juga disebut. Iya, Kayak ya, karena sangat-sangat minim. Lalu bukan kompetitor, maksudnya distributor lain itu yang sudah pasti lebih bermodal dari kami, jauh. Jadi satu-satunya cara untuk kita bertahan dan bertumbuh di compound, maksudnya keuntungan tidak pernah diambil. Berarti memang keuntungannya buat muter usaha lagi? Terus, sampai dengan hari ini. Kami belum pernah dividen. Ya, maksudnya secara PT, kami belum pernah dividen. Gitu. Tapi itu apa yang membuat Pak Handi bertahan untuk selalu tetap semangat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya? Orang-orang saya. Saya hampir sayang banget sama orang-orang saya. Jadi satu persatu. Itu energi saya setiap hari. Itu energi saya yang nggak bisa mati ya. Jadi kalau udah pusing, berapa kali kita usaha seperti ini, tantangannya kan besar sekali ya. Ada masalah ini, masalah itu, masalah banyak banget. Kadang-kadang sangat besar sampai kita sendiri pengen nyerah. Beberapa kali, ya Tuhan udah nggak kuat lah gitu. Tapi ya balik-balik lagi, energinya datang dari orang-orang. Iya, kami lah di sini. Saya nggak pernah nganggap mereka sebagai orang kerja. Saya nganggap mereka sebagai partner kerja. Tempat saya spending waktu mungkin lebih banyak sama mereka dibanding sama keluarga saya sendiri. Gitu. Jadi secara kedekatan sosialnya Pak Handi itu bagus ya. Maksudnya dilihat juga dari kegiatan yang CSR sebelumnya. Nah, apakah dulu terkait kayak survival, kemudian kepepet dan lain-lain itu membuat Pak Handi jadi tumbuh menjadi pribadi yang sosialnya tinggi, itu sebenarnya berpengaruh nggak? Kalau orang di posisi bawah itu kan cuma punya 2 pilihan. Either nggak pingin orang merasakan yang sama, atau gua harus tumbuh nginjak orang lain. Biasanya sih antara 2 pilihan itu ya. Saya mungkin pemilih yang jalan satunya kali.
Saya nggak kepingin orang ngerasain seperti yang saya alamin. Cukup saya aja gitu. Kalau saya bisa bantu, kenapa enggak gitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan sosial lain selain CSR yang dulu pernah kita lakukan ya, kayak di sekolah Kualitas Prima tadi, ada kegiatan sosial lainnya nggak yang sekarang masih mungkin sering dilakukan? Terlibat langsung mungkin enggak, terlibat langsung enggak, tapi kalau nyumbang-nyumbang ada. Enggak banyak sih, tapi ada. Kan biasa yang paling berkesan mungkin baru-baru ini ya. Agustus tahun lalu saya ulang tahun yang ke-40. Udah 2 kali usia pas pertama kali terjun usaha ya, Pak? Belum. Itu 40 itu kan kayak kalau untuk laki-laki itu kayak turning point hidupnya ya. Oke. Jadi biasanya umur 40 itu kayak cewek itu sweet 17 jadinya. Untuk laki-laki di umur 40. Oke. Ya. Saya pengen bikin yang beda. Jadi waktu itu kita bikin kegiatan, bukan bikin ulang tahun, tapi di panti asuhan deket sini. Seru itu. Tetap berbagi ya, Nge? Apa? Tetap berbagi. Yang saya bagi ternyata nggak banyak. Orang lain yang datang secara nggak langsung itu, bukan secara langsung dia nggak ngasih hadiah ke saya, tapi ngasih hadiahnya ke panti. Sampai itu gudangnya penuh isinya sampai barang nggak tahu berapa itu. Ada yang ngasih sepatu. Ada 40 anak. Sepatunya ditulisin satu-satu. Namanya itu apalah segala macam itu sesuai dengan ukuran kakinya. Ada yang ngasih nggak tahu lah. Itu satu gudang mereka isinya penuh dengan barang-barang itu. Jadi ulang tahunnya, boy. ulang tahunnya Pak Edi, tapi yang merasakan euforianya juga teman-teman dari panti. Saya juga dapat sesuatu yang wah ini ya, saya ngerasain arti hidup lah ya di situ. Gitu. Seneng saya jadinya. Jadi ngasih hadiahnya nggak ke saya, ngasih hadiahnya ke situ-situ semua, ke mereka. Banyak banget nih yang dikasih. Terus kita bikin kayak apa tuh namanya? Nerf gun. Terus ada target tembaknya. Kita siap. Yang saya siapin cuma itu, Nerf gun, lempar kaleng, sama lempar apa nih? Ring-ring. Yang ini snack, yang ini hadiah. Yang ini hadiah-hadiah buat perempuan, jadi kebanyakan kayak makeup lah, apalah. Yang ini buat anak laki-laki nih, yang lempar-lempar kaleng. Itu gile. Siang-siang terik-terik bolong, buset, lempar terus nggak berhenti itu. Seru banget. Anak-anaknya happy. Terus terus ada orang yang siapin catering. Bukan dari saya, jadi cateringnya tuh. Iya. Sampai catering ikutan main, ikut itu makanan cateringnya. Apa ya namanya? Kayak nggak wajar porsinya, nggak habis-habis. Itu bener-bener dia juga berbagi ke, dia juga berbagi ke mana namanya, ke panti asuhan ya. Itu makanan nggak habis-habis. Datang lagi, mana makanannya bagus-bagus lagi, black pepper beef lah, apalah segala macam, itu nggak berhenti tuh datang lagi. Saya bingung, saya pesennya kayak cuma sedikit kok 80, tapi makanan kayak buat 100-200 orang itu nggak habis-habis tuh, tuang lagi, kalah itu orang wedding. Berarti memang sampai sisanya masih ada. Itu anak-anak jarang kan makan begituan. Mereka ngambil sayurnya banyak kan ya, bisa bolak-balik 5 kali, berapa kali, itu masih sisa. Nggak make sense itu. Berarti memang mereka tahu ada acara itu, mereka juga mau ikut partisipasi. In their own way gitu ya. Kita tetap ada yang bayar, tapi tetap mereka kasihnya kayak lebih banget gitu. Itu menarik sih ya. Untuk kegiatan itu sendiri dari teman-teman partnernya di sini atau ada komunitas yang Enggak, saya sendiri. Kan ulang tahun saya. Berarti saya sendiri. Tapi teman-teman kantor juga pada datang. Yang mau datang, nggak dipaksa ya. Gitu. Alasannya kenapa acaranya dari Pak Handi ulang tahun milihnya ke panti asuhan? Kalau kita ulang tahun makan kan yang happy sebagian sedikit orang kan ya. Kalau yang ini kan dampaknya kemana-mana ya. Ya, sebenarnya sih tujuan utamanya berusaha untuk inspirasi orang ya. Jadi saya bilang ke mereka, kalau lu datang nggak perlu kasih ke gue, lu kasihnya ke apa yang mereka butuhin. Saya tanya ke ibu pantinya, butuhnya apa aja sih? Ini itu, kirim toh. Tapi ibunya juga nggak minta, karena
nggak minta apa-apa, cuma dia kasih list data. Yang ini bajunya S, ini bajunya M, ini sepatu. Cuma kan nggak nyangka ya ada yang beliin sepatu. Gue aja nggak punya sepatu. Itu sepatunya. Nggak ngerti kenapa itu jadi peraturan. Dan ditulisin semua sepatunya putih buat mereka sekolah, ditulisin namanya satu-satu. Itu dari Benny. Terus ada yang aduh gila begitu banyak lah mereka. Jadi acara itu jadi bukan kayak acara saya, jadi kayak acara kita bersama jadinya. Tanpa sadar itu menginspirasi mereka untuk juga berbagi. Alasannya ulang tahun gue. Itu kali ya, gitu. Nah, sebenarnya dari circle atau teman-teman dari Pak Handi sendiri, memang jiwa sosialnya tinggi atau memang karena Pak Handi mencontohkan ya mungkin, atau akhirnya mereka pada ikut, sebenarnya seperti apa? Tanpa sadar, mungkin menurut saya jiwa sosialnya semua orang punya, semuanya punya. Cuman kan banyak yang sibuk, nggak ada yang arrange. Momennya gitu. Iya, momennya nggak ada. Sebenarnya apakah berbagi itu menjadi salah satu alasan Pak Handi untuk tetap mengembangkan bisnisnya, itu menjadi salah satu alasan nggak? Menjadi motivasi kah atau seperti apa? Bukan motivasi, tapi lebih ke arahnya energi saya datangnya dari situ. Semakin kita tumbuh besar, semakin besar juga impact yang kita bisa kasih ke orang lain. Itu. Jadi sampai sekarang ya Pak? Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi kan turning point ya, ada nggak momen turning point yang bikin Pak Handi makin yakin dan makin serius mengembangkan usahanya, mengembangkan mungkin kegiatan-kegiatan sosial, atau mungkin hobinya, ada nggak? Usahanya jelas, turning point-nya ada. Turning point-nya, saya menganggap perusahaan ini sebagai satu perahu, yang satu bisa pasang ini, satu bisa pasang itu, jadi perahunya bisa jalan terus sampai sepanjang masa. Gitu. Bisa jadi baterai bisa jadi perahu yang makin hari makin besar. Gitu. Itu impian saya ya. Suatu saat mungkin bisa jadi legacy, bukan buat saya atau buat keluarga saya atau anak saya, tapi buat ke teman-teman yang ada di sini semua. Jadi bisa merasakan manfaatnya. Iya. Pak Handi di sini sebagai pemilik dari distributor, berarti kan punya karyawan-karyawan yang tadi kan disebutnya atau dianggap sebagai partner. Nah, bagaimana cara dari Pak Handi memimpin rekan-rekan dan partner bisnis Pak Handi? By example. Melalui contoh. Iya. Menurut saya itu leading yang paling worth it, paling susah dikerjakan, paling gampang diterima orang. Bukan by omongan, tapi by example. Berarti nggak diperintahkan tapi dicontohkan. Ya, kalau bukan, saya lebih suka orang mengerti alasannya kenapa harus melakukan itu dibanding SOP. SOP kan kayak guidebook kan, dari A ke B ke C ke D. Alasan kenapa harus melakukan A, B, C, D itu kan nggak ngerti mereka, ya kan? Tapi kalau dipahami kenapa A penting, kenapa B penting, kenapa C penting, siapa tahu bukan berharapnya. Cara ini kan template ya, A, B, C, D, E ini kan semua template. Tapi cara pikir orang kan beda-beda. Bisa jadi ini dirubah sama mereka dan jadi hasil lebih baik. Berarti kalau mengerti ya, tapi kalau nggak ngerti, dia cuma tahu prosesnya dari A menuju B menuju C tanpa ngerti alasan di belakangnya, ini nggak akan lebih baik lagi, akan stuck aja di situ. Gitu. That's why saya ngerasa mereka partner saya kerja, bukan sekadar orang kerja. Berarti mereka juga bisa mengembangkan apa yang dicontohkan dari Pak Handi tadi. Justru itu yang penting. Kalau mereka bisa melakukan ini, apapun di hidupnya mereka, pasti bisa dilakukan juga. Ini cuma one part, satu pilar dari kehidupan kerja. Ini cuma satu pilar. Tapi kalau misalnya mereka paham ini, semua pilar di hidupnya bisa dilakukan hal yang sama. Gitu. Why doing this? Saya nggak suka ngasih tahu. Kalau sayanya dibantah pun nggak apa-apa.
Siapa tahu caranya lebih baik. Lebih baik lagi. Tapi kalau nggak ngerti esensinya kenapa harus melakukan A, B, C, D, gimana caranya bisa dimodified lebih baik lagi, atau nggak ada ide yang lebih baik lagi bisa tumbuh. Karena mereka cuma menjalan. Justru ketika ketemu yang A, ketemu B, ketemu jadinya C, yang matematis gitu, saya stres. Oh. Saklek gitu. Bukan saklek. Artinya yang udah ada dikerjain aja udah. Gitu, tanpa ada perubahan yang lebih baik, tanpa ada inisiatif. Pokoknya gue kerjain sesuai rel gue, jadi nggak salah. Mulai percaya sama orang untuk ikut kerja itu gimana? Ada kayak mungkin perang batin nggak, kayak ini bener nggak ya aku milih karyawan yang kayak gini, ini amanah nggak ya gitu? Ada nggak kayak perasaan seperti itu, Pak? Oh banyak, bukan banyak lagi, itu sampai nggak bisa disebut. 7 hari 7 malam kita bisa ngomong. Kenanya juga banyak, Monik. Kan maksudnya kita ya kena, ya kita kena sales itu juga banyak, kita kena orang gudang nyuri juga banyak, orang yang dipercaya kecewanya banyak, sedihnya banyak, stresnya banyak. Gimana ya rasanya? Dulu tuh ya sempat ada di posisi dimana ngerasa gue udah berusaha terlalu banyak, bener-bener banyak banget. Cuman and again balik lagi, di umur 39 baru sadar. Bahwa yang kita bisa kontrol hanya diri sendiri. Tinggal apa yang di dalam kontrol kita itu yang kita bisa lakukan. Di luar kontrol kita ya sudah. Di Islam, di Kristen, di mana semua juga begitu. Yang bisa dikontrol diri kita sendiri. Orang lain di luar kita, kontrol kita. Jadi saya mulai bisa memilih di mana yang di dalam kontrol saya, di mana yang di luar kontrol saya. Gitu. Nah, titik terendah atau hal yang pernah nggak merasa kayak mau menyerah selama mengelola usaha? Berkali-kali, Bu. Berkali-kali banget itu. Yang ngebuat tetap bertahan? Iya, ngebuat tetap bertahan. Enaknya balik lagi tentang apa yang di dalam bisa kita kontrol. Saya merasa apapun yang orang bikin tidak baik ke saya, atau ke siapapun itu, sebenarnya saya punya andil juga di dalam itu. Jadi saya juga harus memperbaiki diri. Tetap selalu introspeksi berarti. Iya, saya harus memperbaiki diri, apa yang kurang dari saya, tunjuk jari katanya ke dalam dulu, baru keluar. Jadi apa yang kita kurang, kita perbaiki dulu. Gitu. Apapun ceritanya. Artinya di kami itu masih ada yang kurang baik. Contoh sistem kerja kami yang kurang baik. Contoh, kami itu dulu ngejar-ngejar omset sampai hari Minggu itu untuk bukan, beberapa orang itu masuk, kepala gudangnya masuk untuk memperbaiki mobil. Ya. Jadi saya ngerasa, pada saat kasusnya itu ya, saya berarti akhirnya mereka nyolongnya itu pakai mobil yang ada di, mereka mencurinya itu dari mobil yang, kan barang kita gede-gede ya, asbes lah, apalah segala macam itu besar-besar. Gimana cara bawa keluarnya? Ya karena punya kesempatan itu di hari Minggu. Benerin mobil tadi. Iya, benerin mobil, mereka bawa tuh barangnya keluar. Berarti dijual lagi? Dijual dengan harga yang pasti ekstrim murah lah, gitu. Loss-nya kami besar lah, ratusan juta. Berarti tapi cukup lama dong? Berarti kejadian itu cukup lama dong? Cukup lama, dan nominalnya ratusan juta. Tapi saya juga belajar bahwa saya kurang bijak sebagai atasan, karena saya meminta mereka untuk masuk di hari Minggu, libur tadi. Di hari libur yang besar mereka sebenarnya butuh istirahat, gitu. Di luar dari uang lembur, di luar dari yang lain-lain ya, biarpun benefitnya tetap ada, tapi kan saya sebagai manusia kurang bijak juga, dan sistem kami juga kurang kuat. Dan saya sebagai manusia juga kurang bijak ya, karena meminta orang untuk masuk di hari yang harusnya mereka istirahat. Gitu. Apakah hal itu ngebuat Pak Handi jadi kayak kurang terlalu cepat percaya sama orang baru setelah hal itu? Atau tetap percaya, tetap ngasih kepercayaan yang sama untuk orang-orang baru yang mungkin mau bergabung atau mau bekerja di sini? Tahu ya, kalau nggak salah di Islam ada yang namanya husnuzon sama suzon gitu. Iya. Jadi berprasangka baik ke semua orang. Dulu saya berpikir
itu sesuatu yang salah. Berprasangka baik, Iya. salah. Itu kan selalu kita berprasangka baik sampai saya bilang ke beberapa teman, beberapa orang, ini istri saya sendiri bicara ke saya bahwa kamu kalau udah percaya orang, kepalanya kamu kasih. Lu nggak punya sisa buat diri lu sendiri, gitu. Terus saya pikir itu kan, gua salah ya. Dan dunia bekerjanya begitu ya. Iya. Semua orang begitu kan. Dunia bekerjanya begitu kan. Jadi saya ngerasa saya yang salah. Saya yang nggak efektif lah begitu melakukan tindakan itu. Berpikir, sampai akhirnya menemukan bahwa nggak juga kok. Kepercayaan itu gratis sebenarnya. Tapi lawan mainnya belum tentu paham. Saya tinggal apa yang saya harus lakukan adalah saya melihat lebih banyak, saya mengetahui lebih banyak, sayanya belajar lebih banyak tentang dia. Jadi bukan dianya, tapi saya yang belajar tentang dia, bukan memahami orang lain. Iya betul. Sayanya harus memahami orang lebih banyak, dan itu bukan hal yang buruk karena kayaknya di semua agama juga ada itu, bahwa berprasangka baik sama orang. Even dia berbuat yang buruk, lo harus berprasangka baik buat orang lain. Gitu. Jadi saya agak bertentangan sekarang dengan istri saya. Bukan agak bertentangan, sangat bertentangan. Iya. Gitu. Nah, Pak Andi, mulai bisnisnya kan usia muda. Dulu ada yang kayak ngeremehin gitu nggak? Apalagi dari latar belakang Pak Andi sendiri kan nggak kuliah ya? Iya, nggak kuliah. Dulu ada yang kayak ngeremehin gitu nggak? Itu pendapat tentang orang nggak bisa saya kontrol lagi. Tapi banyak yang kayak ngomen-ngomen di belakang gitu. Ya nggak apa-apa juga, terserah dia mau komen apa juga ya. Saya rada nggak peduliin sih. Bukan nggak peduli ya, maksudnya saya nggak tahu juga. Mungkin bukan sesuatu yang saya perhatikan lah gitu tentang komennya orang. Karena kita berbuat baik sebaik apapun, tetap ada yang orang bilang jelek kan. Kita berbuat sejelek apapun, tetap ada yang bilang baik juga. Iya kan. Jadi ya buat saya terserah. Yang penting sayanya seperti apa. Saya mau lakukan apa gitu. Titik bisa sampai kepikiran nggak memikirkan orang lain, nggak mikirin sudut pandang orang lain, yang penting fokus ke diri kita. Bukan nggak mikirin, maksudnya sebaik apa, bukan saya nggak peduli dengan pendapatnya orang, bukan. Pendapatnya orang itu informasi buat saya. Informasi yang saya terima. Kamu bilang saya jelek, nggak apa-apa. Saya terima jeleknya. Kamu bilang saya bagus, nggak apa-apa juga. Saya terima juga bagusnya. Jadi sebenarnya itu gitu. kayak akhirnya kayak nggak terlalu meduliin, nggak sih? Peduli dong. Tetap peduli dong. Tapi kalau jelek itu kan kita terima masukannya dia sebagai informasi buat kita apa yang kita bisa perbaikin. Berarti untuk introspeksi diri juga. Iya, introspeksi diri. Kalau dia sesuatu yang baik, ya, berarti saya itu cuman apa ya? Lebih ke sekarang posisi saya di sini. Di mata orang lain seperti apa gitu. Seperti apa. Ini sebagai informasi buat saya. Bukan saya nggak peduli. Semuanya mau jelek, mau bagus, saya dengerin bener-bener. Gitu. Nah, Pak Andi sendiri bisa sampai di titik sekarang nih. Kan prosesnya juga panjang dan lama. Selain pengalaman, mungkin ada nggak hal-hal yang Pak Andi pelajari dari luar, mungkin lewat buku atau mungkin dari mentor itu kayak gitu, ada nggak? Banyak, setiap hari. Tetap saling belajar lagi. Apalagi tuh Pak Fajar, ya Allah. Kalau urusan Apa aja ya Allah. Distribusi begini begitu, ya wah ampun. Itu sih knowledge-nya banyak banget ya. Saya belajar banyak dari beliau. Banyak banget dari ujung ke ujung. Iya, tentang gimana kita segala macam program pabrik, apa segala macam. Karena Pak Fajar juga kasih saya penjelasan, bukan A lakukan A, B lakukan B. Tadi kasih saya penjelasan kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu. Kalau ada sebab akibatnya tadi. Betul, gitu. Dan itu pengalaman hidup yang luar biasa dari sisi pekerjaan ya. Berarti kan salah
salah satu ilmu berbisnis kan Pak Handi kan dapat dari Pak Fajar. Nah, Bukan cuma Pak Fajar. iya salah Iya, satu, iya, salah salah satu. satu, iya. Nah, bagaimana strategi Pak Handi dalam mengelola bisnis dan mengembangkan bisnis Pak Handi sampai di titik sekarang? Strateginya? Ada strategi yang khusus dan bagaimana ya? Yang pasti konsisten. Konsistennya itu dalam bentuk? Konsistensi dalam perkataan, ucapan. Masalah itu kan selalu ada ya. Apapun ceritanya, masalah kan selalu ada dan timbul tenggelam. Tapi masalah itu ada untuk kita berkembang. Yang satu, tadi tentang cara saya berpikir kali ya. Masalah itu datang untuk kita berkembang. Kedua, gimana kira cara responnya? Oke. Masalah pun bisa jadi sesuatu hal yang baik ketika kita merespon itu dengan baik. Gitu. Bisa menimbulkan kepercayaan, bukan kekecewaan. Sebenarnya kalau dengan kita responnya baik. Respon kita lebih penting. Makanya ada namanya responsibility, responsibility. Ability gimana cara kita untuk merespon sesuatu. Gitu. Itu lebih penting respon kita dibanding ininya. Kalau sisanya tinggal disiplin tentang uang. Karena kembali lagi PCS ini starting dari yang bukan sesuatu yang berlebihan, dari sesuatu yang banyak kekurangannya. Jadi ya kita masih banyak ngejar yang kita banyak yang harus kita kejar lah. Untuk mencapai titik yang lebih baik lagi. Betul. Jadi ya jangan dipakai banyak-banyak tentang profitnya. Karena perusahaan ini berkembang, artinya kesempatan orang buat bertumbuh juga berkembang. Contoh gitu. Memberikan kesempatan orang lain untuk tumbuh ke posisi yang lebih baik tadi. Betul. Jadi bukan tentang penghasilannya berapa, ininya berapa, tapi tentang kesempatan dia bisa tumbuh sebagai manusia. Gitu. Dan tugas saya, karena kita datangnya dari kekurangan, kan nggak bisa seenak udah main buka-buka aja. Iya. Benar. Akhirnya ada yang harus dikurang. Ya, makanya saya bilang seorang leader baiknya adalah seorang pengusaha baiknya adalah punya itunya yang melayani. Jadi dia pikirin tentang orang-orang itu dibanding ke dirinya sendiri. Berarti Kak lebih mengutamakan pelayanan ke orang lain gitu juga ya? Iya, dia dibanding ke dirinya sendiri. Bisa dong dibanding buka gudang baru. Mending buat senang-senang diri sendiri. Ya, bisa kan. Tapi kan kamu pikir orang ini mau dikemanain? Gimana dia mau tumbuh? Kesempatan kami punya saat ini cuma 3 loh. Dulunya 1, lalu jadi 2, sekarang jadi 3. Cuma 3. Iya kan runtutannya nggak banyak juga kan. Iya gitu. Kalau bisa ada 10 orang potensial bisa tumbuh semua bareng-bareng kita. Itu sih yang kebayangnya jadi satu perahu besar. Berarti target-target kedepannya pasti bakal selalu ada untuk mengembangkan gudang-gudang, mengembangkan usaha dari distributor miliknya Pak Handi itu ya. Selama masa COVID dulu, sistem promosinya menggunakan full teknologi kayak online. Oh, ini dia yang luar biasa. Ya, kita melakukan pembatasan kerja. 50% masuk, 50% nggak masuk gitu kan. Nggak masuk itu dalam artinya WFH. WFH from home. 50%. Ajaibnya ini tim kami ini luar biasa. Mereka mau maksa, nggak mau. Mereka mau masuk aja udah. Kena COVID kena aja udah. Marah-marah tapi saya nggak bisa apa-apa jadinya. Ya udah terserah ya akhirnya masuk semua jadinya. Itu mungkin alasannya kami masih bisa bertahan hidup karena tim kami juga yang optimis tadi ya, rada naruh nyawa. Pada waktu itu kan COVID serem banget ya. Iya, apalagi di Jawa Barat, di Tangerang ini kan semakin hype banget kan berita itu. Betul. Kan pertama kali di sini kan. Betul. Di Depok. Serem lah. Tapi ini kayak mereka kita 50% masuk, 50% nggak masuk. Terus jalan sebulan nggak nyampe. Marah-marah semua, bikin kayak semacam petisi bahwa kita mau masuk bareng-bareng aja semua gitu. Itu yang bikin kita bisa bertahan. Iya. Jadi partner kerja kan ya? Iya benar. Iya kan.
Iya. Nah, dengan selama masa COVID pernah mencoba untuk mengaplikasikan secara online, tapi teman-teman dari Nggak pernah online. akhirnya nggak pernah online. Nggak pernah online jadinya. Karena cuma sebulan nggak nyampe ya. Iya. Sebulan. Iya. Tapi untuk cara market dari distributor sini juga tetap kayak mengunjungi mitranya atau bisa online juga? Misal kayak di sini kan distributor kan ada beberapa merek ya. Iya. Itu tetap Online tuh gimana ya konsepnya? misalnya kayak by meeting kayak gitu-gitu atau Zoom meeting. kayak gitu atau Nggak bisa kami ke toko. Karena rata-rata konsumen kami ke toko tradisional. jadi tetap selalu menjaga. Tetap silaturahmi yang penting di kami. Jadi Tadi turun, kadang turun ke toko enggak? Atau hampir nggak pernah sekarang. hampir nggak pernah dengar. Iya. Sebelumnya sering. Dulu tiap hari turun. Oh, Saya nggak tahan di kantor sebenarnya. Cuman ini kerjaan makin hari makin banyak aja. Iya. Sejujurnya saya nggak ini di sini di sebelah sana ada Pak Dodi. Iya. Pak Dodi tahu seberapa happy-nya kalau saya ke toko. Iya. Saya menikmati jiwa sosialnya itu ya saya tersalurkan. menikmati banget ke toko, ngobrol-ngobrol ini. Kenapa gue di sini lagi ya? Tapi nggak bisa, karena kan seiring pertumbuhannya perusahaan, tanggung jawab saya juga berubah. Saya nggak bisa egois terus-terusan maunya saya gitu. Kalau disuruh, senengnya minta ampun. Kalau ada kesempatan, saya happy banget itu bisa muter ke toko. Oke. Berarti lebih cocok dan lebih nyaman untuk menjaga silaturahmi secara langsung ya sebenarnya Pak ya? Betul. Oke. Betul. Nah, kalau sekarang berarti Pak Handi nggak langsung, berarti dari teman-teman rekan-rekan yang langsung datang ke tokonya? Ya, tim kami lebih besar dari sebelumnya sekarang. Dulu kan nggak ada supervisor. Oh. Sekarang kami ada supervisor, ada tim salesnya. Strukturnya sudah mulai jadi lah. Karena inilah, kalau dibilangnya kalau kita datang dengan privilege, segala sesuatu itu bisa lebih cepat. Bukan lebih mudah, lebih cepat. Tapi soalnya lebih jauh ya. Langsung set bisa jadi gitu. Tapi karena kita startingnya dari bawah banget, ini kan gradual naiknya, organik, pelan-pelan gitu. Nah itu jadi speednya kalah cepat sebenarnya. Gitu. Speednya kalah cepat dibanding distributor yang sudah lebih lama dari kami. Speednya kami nggak secepat mereka lah, gitu. Tapi ada strategi nggak untuk bisa ngejar speednya biar lebih cepat? Simple, tinggal berkorban. Gampang aja, nggak susah. Tinggal mau nggak mau itu sih. Kalau mau nggak berkorban, mau nggak, tinggal kita mau apa nggak mau aja sudah melakukan itu. Oke. Iya. Karena misalnya kalau orang bilang ada standar itu kan yang bikin juga manusia ya, bukan itu kan. Ya lu pakai standar lu aja sendiri. Oke. As long cukup hidup ya sudah cukup gitu. Dan nggak terlalu bandingin sama kehidupan orang lain juga. Betul. Ya. Kalau kayak gitu ya, just ini yang lebih penting. Yang lebih penting kita kerjakan. Sebenarnya kan simpel ya, masalah ngomong penting nggak penting. Keluarga saya isinya cuma 4. Terus di sini keluarganya ada 60 plus anak-anaknya itu berapa? Nggak tahu lah saya, banyak lah itu lah. Ya mana yang lebih penting? Gampang kan gitu. Benar. Gampang kan? Karyawannya Pak Handi udah ada sekitar 60 orang tadi. Yang tetapnya 30. Yang maksudnya kayak sales dan yang kasarnya ada 30 lebih lah. Jadi mungkin 60-an. Lebih. Iya. Nah, Pak Handi tadi kan dari tadi kita udah ngomongin terkait kayak bisnis dan sosial. Bagaimana cara Pak Handi memandang hidup dan berbisnis tadi ya. Nah, pasti ada sisi hobi nggak sih? Sebagai apalagi Pak Handi kan cowok tuh pasti selalu punya hobi. Nah, Pak Handi ada hobi nggak? Adalah. Apa itu? Motor. Oke. Ada. Berarti suka sirkuit. Iya. Pernah ke Mandalika nggak ini Pak? Alhamdulillah sering. Oh sering. Oke. Itu memang sebenarnya cita-citanya dulu pas muda pengen jadi anak motor atau seperti apa?
Kenapa pilih motor? Tahu ya. Olahraganya menarik kali ya. Tapi kan sebenarnya ekstrim nggak sih? Itu kan di jalanan gitu loh. Resiko, misal kayak jatuh atau seperti apa gitu. Iya betul. Tapi di setiap saat kehidupan kita juga pasti ada resikonya. Iya. Oke. Apapun yang kamu buat juga tetap ada resikonya. Mau sejaga sehati-hati apapun tetap ada resikonya. Jadi ya hidup, hidup benar-benar hidup gitu. Biar berwarna juga ya tadi, menikmati hobi tapi juga tetap. Jangan salah ya, saya ke Mandalika itu bukan saya bayar sendiri, saya banyak disupport sama teman saya. Gitu. Jadi teman-temannya mensupport hobi. Satu hobi. Oke. Satu hobi. Ngomong untuk motornya itu motor gede kah atau motor balap, spesifik motor balap atau seperti apa? Motornya motor sport, karena kan kita pakainya untuk di sirkuit, jadi dia bentuknya itu posisi ergonomiknya supaya untuk kita nunduk. Jadi kebanyakan yang dipakai motor seperti itu. Itu bukan karena ininya, tapi karena lebih enak aja kalau dipakai di sirkuit gitu. Iya. Memang dari muda, memang sudah suka. Enggak, saya baru 7 tahun. Baru 7 tahun untuk. Baru 7 tahun. Tapi mimpi dari dulu nggak boleh naik motor. Kenapa? Ya biasa orang tua. Kalau sekolah diantar atau naik angkutan umum? Kalau sekolah dulu? Diantar dulu. Diantar. Sepeda. Naik sepeda? Iya, sepeda, angkot selama nggak nyetir motor nggak apa-apa. Naik ojek juga nggak apa-apa, tapi selama nggak nyetir motornya aja. Nah, gitu. Berarti mulai bisa naik motor usia berapa? 30. Barusan berarti? Iya. Iya, 30-an lah. 32 atau 33 gitu, Bu. Itu motor, saya beli motor saya yang pertama. Apa motor sport juga yang dibeli? Pertamanya bukan sport, karena kan nggak tahu apa. Matic. Bukan. Saya kira Matic. Motor buat touring awalnya. Sport, dibilangnya itu sport touring. Oke. Iya. Jadi untuk hobi motornya itu lebih ke balapan ya? Setelah sekian tahun kan baru tahu ya, ini tuh motor ada touring, ada sirkuit, ada kontes. Saya lebih suka di sirkuit. Iya. Dari teman-teman yang sehobi itu sebenarnya ngaruh juga nggak sih ke kerja sama bisnis? Atau hobi ya hobi, bisnis ya bisnis? Pengaruh tapi tidak terlalu besar, Bu. Pengaruh tapi tidak terlalu besar. Jadi lebih ke hobi. Berarti memang memisahkan antara hobi dan bisnis gitu, Pak? Enggak, memang tidak terlalu pengaruh aja. Karena memang mungkin dunianya berbeda ya? Line of business-nya beda-beda, gitu. Line of business-nya beda-beda. Sebenarnya kayak berbagi atau tadi donasi atau mungkin kayak membantu teman-teman panti perayaan ulang tahun tadi di adik-adik panti asuhan itu ngaruh ke nilai bisnis nggak? Nambah nilai? Kayak branding? Jadi kayak branding nggak? Atau itu secara personal berbeda? Kalau dipikirin ke arah sana, berarti nggak tulus dong. Ya, soalnya kan banyak juga orang-orang yang, mohon maaf ya, seperti itu. Jadi kayak brandingnya itu kayak berbagi, berbuat baik untuk meningkatkan nilai jual orang tersebut kayak gitu. Kalau perlu orang nggak tahu, Bu. Ini karena ditanya dijawab, aduh salah lagi jawab. Ya, ini kan sharing. Ini kan sharing. Iya. Kalau perlu orang nggak tahu malah. Saya lebih baik orang nggak tahu sama sekali. Kalau bisa, saya berusaha supaya orang nggak tahu. Gitu. Saya juga berterima kasih dari Pak Handi dan juga teman-teman di belakang sekolah master itu. Ngajak Nusa untuk ikutan andil dalam CSA-nya gitu loh. Nah, sebenarnya ada kayak pelajaran hidup nggak yang selama ini Pak Handi rasakan, mulai dari kayak bisnis tadi, kemudian hobi dan juga sosial. Pelajaran hidup. Pelajaran hidup ya. Banyak sih ya. Even yang masalah tentang hobi pun ini sekarang agak berubah. Jadi teman saya itu bangun satu, bukan entity, lebih ke idealisme, dijudulin namanya Niti Racing.
NIT itu nama, ya itu idealisme sebenarnya, bukan entity, bukan komunitas, tapi lebih ke idealisme. Dijudulin NIT Racing, itu judulnya bikin-bikin di atas kulkas. Ya, namanya NIT Racing. Kemanapun kita pergi, impact yang kita bawa tetap sama karena kita orangnya tetap satu di sini juga. Jadi apa yang NIT Racing lakukan adalah bawa pembalap Indonesia yang berpotensi tanpa ada politik. Harus tahu ya, kita di dunia balap itu ada brand-brand besar. Nggak usah disebut brandnya, tapi tahu ya ada brand-brand besar. Brand-brand besar itu mengontrol pembalap-pembalapnya. Iya. Dan teman saya bawa entity dengan idealisme dia, dengan judulnya namanya NIT Racing, itu bawa pembalap Indonesia menuju kancah internasional tanpa ada politik. Kita bahasanya market, ya kita disruptor. Bukan kita, maksudnya NIT Racing adalah disruptornya. Itu berarti kayak mensupport secara dana juga kah? Iya. Bukan cuma dana. Jadi ternyata banyak ya orang, itu adalah idealisme. Idealisme, bukan idealisme, salah. Lebih ke niat. Niatnya tuh itu. Niatnya dijudulin namanya NIT Racing. Ya. Niat itu banyak yang support. Tanpa kami sadar, tanpa kita semua sadar, berawal dari bercandaan, jadi banyak yang support. Di sini sumbang, situ sumbang, sini sumbang, situ sumbang, sini sumbang, plus uangnya teman saya sendiri, dana dia sendiri. Akhirnya kita bisa bawa Indonesia, 2 pembalap Indonesia ke kancah internasional tadi. Iya, kan di dunia balap itu ada 2 event terbesar. Satu tuh MotoGP, satu lagi WSBK. Kita masuk ke yang WSBK untuk kelas 300. 2 pembalap murni Indonesia dengan tim balap dari Italia, namanya ProGP. Gitu. Nah, ProGP-nya sekarang dari entity terpisah, sekarang melebur jadi satu, jadi ProGP NIT Racing, jadi satu entity. Jadi sponsor dari Eropa ada, sponsor dari Indonesia ada, ngelebur jadi satu. Gitu. Dan 2 pembalap Indonesia. Iya. Yang menariknya lagi, sekarang pembalap-pembalap Indonesia itu pembalap itu bukan orang kaya ya Bu ya, bukan jarang yang datangnya banyak yang datangnya dari orang kaya, dari orang yang berada, tapi banyak yang kurang mampu. Iya. Mereka bisa terjun untuk balap dari mana awalnya kan itu kan kayak motor dan kayak safety gear itu sampai beli bekas. Sampai bolong-bolong itu segala itunya. Jadi, nah sekarang pembalap-pembalap yang kecil-kecil ini dari anak kecil dengan adanya entity ini, mereka punya mimpi. Suatu saat gue bisa balap di Eropa. Suatu saat gue bisa dapat WSBK. Jadi mereka sekarang dengan mimpi itu, mereka latihan betul-betul latihan. Dulu kan hanya orang-orang terpilih dan segelintir orang doang. Kesempatan sekarang terbuka buat semua orang. Jadi entity tadi mensupport anak-anak muda juga untuk balapan gitu? Yes. Jadi ada gabungan antara NIT Racing, ini kan ada tim balapnya namanya ProGP NIT Racing. NIT Racing di Indonesia, lalu ada sekolah balap namanya Doni Racing School. Ya ini semua disupport. Jadi anak balap, ini Doni Racing School sendiri nih, kalau anaknya potensial, bahkan sekolahnya gratis jadinya. Iya, karena ada NIT Racing yang bantu support. Mendandai tadi ya. Iya, dan Donia pun dari dulu sering melakukan itu. Cuman kan karena terbatas ya, nggak bisa banyak-banyak. Sekarang bisa lebih banyak jadinya. Karena banyak yang membantu tadi untuk pendanaan. Jadi dari support dari sini, dari situ, dari sini, dari situ. Jadi dia pun mampu nampung orang lebih banyak. Jadi bahasanya nih sekolah balap gak bayar. Untuk pembalap-pembalap tertentu ya Bu, ya gitu. Yang potensi. Lalu pembalap-pembalap kecil-kecil ini itu masih kecil-kecil Bu anaknya. Mulai dari 5 sampai 15. Mostly itu umur segituan. Gitu. 5 sampai 15. Jadi punya potensi. Ya udah di itu. Jadi banyak orang ini sekarang punya mimpi jadinya. CSR juga ya. Iya. Itu ada peluang dan kesempatan untuk berbagi ke teman-teman yang mungkin merasa tidak ada kesempatan. Akhirnya kayak enggak, kita ternyata ada tempat nih untuk bisa belajar tadi. Itu jadi and again karena kita orangnya tetap sama, kemanapun kita beranjak, kemanapun kita berjalan, ya
ada impact yang dibuat Tanpa biarpun cuma disadari, hobi. ya tanpa disadari. Tanpa disadari gitu. Oke. Baru udah tahu. Berarti dimanapun Pak Hendy ada, kalau bisa menjadi pribadi yang bermanfaat ya Pak ya. Iya. Jadi maunya moga-moga Tuhan izinkan. Jadi setiap langkah yang dibuat ada impact yang diberikan dimanapun kita berada. Gitu. Amin. Iya. Nah, bagaimana cara dari Pak Hendy membagi waktu antara lifestyle tadi yang motor, kemudian berbagi tadi ternyata tanpa disadari lifestyle-nya juga bisa menjadi tempat untuk berbagi untuk sosial tadi dan juga bisnisnya. Dimanapun sebenarnya bisa berbagi ya, mau di bisnis kayak mau di apa kayak gitu. Cuman ekuasinya kali yang beda-beda, ya, rasionya yang beda-beda. Bagi waktunya. Oke, bagi waktunya. Nggak susah sih Bu. Kalau berarti kayak motoran nyari weekend kayak gitu atau seperti apa? Motor kalau mau karena hobinya sirkuit kan ke sirkuit doang. Oke. Iya. Kalau misalnya Tadi nggak pernah trek-trekan malam-malam ya? itu justru saya menghimbau bagi yang nonton, tolong kalau mau trek-trekan di sirkuit aja. Ada tadi ya. Tolong jangan trek-trekan di jalan, mati adanya. Resiko kasihan orang lain juga ya. Betul. Membagi waktunya tadi gimana, Pak Hendy? Membagi waktunya skala prioritas aja sih Bu. Karena nafkahnya ada di usaha, ya kita fokus pasti spending waktu di usaha lebih banyak daripada di tempat lain gitu. Tapi lebih ke managing waktunya aja Bu. Di mana tempatnya kita juggling aja dari tempatnya itu. Prioritas pertama, kedua, ketiga gitu Bu. Jadi selama mungkin ada, misal lagi berbisnis, ada kegiatan mungkin bisa motoran juga, kan berarti kan juga untung. Bisa bisnis dari bisa motoran, atau mungkin tadi bisa motoran tadi juga bisa berbagi, itu kan juga bonus waktu ya berarti ya. Oke. Nah, kalau harus memilih mana yang paling membentuk karakter dari Pak Hendy antara ketiga hal tadi, yang paling membentuk karakter menjadi Pak Hendy yang sekarang? Di usaha Bu, karena saya spending waktunya panjang banget ya di usaha, di usaha dulu. Di usaha itu yang di dunia bisnis ini kan berhubungan dengan segala macam jenis manusia. Dari customer kita, dari sisi prinsipal juga, dari sisi ini, dari sisi maksudnya teman-teman kerja semuanya, itu kan benar-benar lengkap ya di situ, dan segala macam baik buruknya manusia kan ada. Karakter-karakternya ya. Betul. Sedangkan kalau di hobi kan dunia pelangi ya. Bagus, indah aja semuanya begitu. Asik lah lifestyle. Iya kan? Wow, indah. Tapi kalau di dunia kerja seperti ini kan seperti kehidupan nyata. Bahkan kehidupan nyata plus kaca pembesar. Semua sifat orang jadi jelas. Karena katanya kan uang sama power itu kaca pembesarnya manusia. Sedangkan di dunia usaha kan ya berhubungan dengan dua itu kan, uang dengan power itu kaca pembesarnya orang betul-betul. Ya belajarnya banyak banget jadinya karena segala sesuatu jadi pakai mikroskop jadi gede banget gitu. Hal-hal yang maksudnya bisa kita lihat sejatinya orang itu dari berbisnis tadi ya. Iya. Nah, untuk anak muda nih, Pak Hendy yang mau memulai. Masih muda. Iya. Apalagi saya nih. Untuk saya mungkin ya, untuk saya pesannya untuk saya dan kalangan-kalangan saya yang mungkin ada niatan ingin berbisnis. Niatan berbisnis. Untuk memulainya. Mungkin mereka nggak punya survival dan tidak punya perasaan kayak terpaksa tadi. Nah, itu caranya mulai gimana? Dengan kalau Pak Hendy kan dimulai dari survival dan terpaksa tadi ya, mau nggak mau. Iya. Nah, kalau dari kita? Kalau di umur saya yang sekarang, bukan tentang seberapa kayanya kamu atau seberapa suksesnya kamu, tapi seberapa banyak dampak yang kamu bisa berikan ke orang-orang di sekitar kamu. Itu aja sih. Jadi dimulai dulu, betul. Dimulai disiplin untuk disiplin tadi. Kayaknya dari itu semuanya jadi nyambung. Kalau lu tentang dampak, kalau kita berpikir tentang dampak yang apa kita berikan ke orang lain, ya ke orang sekitar kita, mau
mau skopnya kecil kayak, mau skopnya besar kayak, ya berarti kan fokusnya bukan di diri lu, fokusnya adalah di diri orang di sekitar kamu itu. Terserah skopnya mau seberapa besar, mau satu dunia kayak, mau lebih kecil, satu keluarga, atau lebih kecil lagi, atau ke diri sendiri juga bisa. Tapi tentang itu dampak yang lu berikan ke orang-orang di sekitar kamu, gitu. Dari situ mungkin akan nanti datangnya dari datang disiplin, datang ini dan itu efek samping dari apa yang kebermanfaatan itunya. Iya. Oke. Nah, itu tentang impact yang kamu bisa berikan dengan bisnis kamu itu. Kalau itu bermanfaat buat banyak orang, bisa dari produk, bisa dari cara kerja, bisa dari ini, bisa dari itu, segala macam lah. Tentang yang penting itu impact, dulu. Iya, sisanya akan datang sendiri ya. Disiplin, ini, itu, dan itu jalannya nggak mudah. Tapi slowly niatnya dulu dari arah mana. Oke, kalau niatnya baik, insya Allah bakal dimudahkan juga jalannya untuk ke tempat yang lain. Oke. Betul. Nah, sisanya tinggal disiplin, ini, itu, karena semuanya tidak akan mudah jadinya. Karena niat kamu yang awalnya cukup baik. Misal contoh ya, saya mau buka es krim lagi. Apa ya? Lu sukanya apa? Coba kasih contoh deh. Matcha. Nah, lu pengen buat matcha supaya aksesibel ke semua orang, mau kaya mau miskin. Oke. Niatnya datangnya dari situ. Sisanya kan lu perlu kerja keras di belakangnya. Oh, saya harus cari matcha yang harganya reasonable supaya saya masih bisa untung. Saya masih ini, saya masih itu. Saya harus jual sekian cup per hari. Saya harus bisa ini segitu baru saya bisa BEP. Kalau saya taruh harganya di atas 15.000, pasien yang kelas bawah ya. Ternyata nggak semua orang bisa minum. Mungkin 10.000 bisa. Berarti gimana nih caranya? Tapi dimulai dari niat dulu. Sisanya tinggal cara. Dan cara itu capek. Berkorban juga. Iya, banyak ini itunya, banyak brainstormingnya, banyak gagalnya, banyak berhasil. Banyak gagalnya, cobanya, itulah ini segala macam. Untuk Pak Andi, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama saya mau tanya terkait harapan dari Pak Andi sendiri untuk bisnisnya atau untuk jangka panjang di waktu terdekat. Jawabannya rada berat buat saya, tapi coba dijawab ya. Saya berharap bisnisnya saya ini bisa jadi rumah bagi orang-orang yang ada stakeholdernya, mau dari prinsipal, mau dari teman-teman kerja, bisa jadi rumahnya untuk mereka jangka panjang, bisa jadi warisan dari saya untuk mereka, di mana mereka bisa tumbuh, mereka bisa berkarya, mereka bisa buat impact untuk masyarakat sekitar dan keluarga mereka dan semua orang. Itu harapan utama saya. Betul-betul berharap ke arah sana. Itu kebermanfaatannya ya Pak? Betul. Nggak ada lagi? Lebih ke sana sih. Tapi artinya kami butuh tumbuh dan terus tumbuh. Dan tugas utama saya adalah buat fondasinya supaya bisa bertahan jangka panjang untuk jadi warisan, bukan ke anak tapi buat ke kita semua. Yeah. Baik, untuk rencana atau enggak mimpi waktu terdekat ini, mungkin secara personal Pak Handi sendiri atau mungkin secara bisnisnya. Mungkin saya kita punya planning besar untuk showroom. Showroom karena banyak produk yang belum dikenal oleh masyarakat yang berguna untuk mereka, tapi karena kami punya keterbatasan edukasinya agak sulit ya ke marketnya, sehingga lebih mudah untuk kami buat showroom. Plus jadi sehingga orang bisa melihat langsung, bisa merasakan langsung, dan kita bisa melakukan banyak pelatihan tukang di tempat itu. Jadi untuk prinsipal seperti Nusa, itu pun
anytime bisa melakukan pelatihan tukang di sana anytime. Jadi kita tinggal panggil tukangnya, ini cara pasangnya. Nusa kan punya banyak produk-produk yang mengarah ke interior sekarang, dan itu kan tidak mudah lah untuk diedukasi ke directly ke ini, karena tidak bawa omset yang tidak bawa gross sales yang besar signifikan, tapi itu kan berguna banget buat orang. Lalu kami juga punya, and again, banyak potensi di PCS yang luar biasa yang bisa ditempatkan di sana. Jadi itu bisa menambah penghasilan mereka juga. Ya. Contohnya seperti apa? Untuk maksudnya yang Pak Andi tadi sebutkan? Itu planningnya kami itu di setiap gudang, Bu. Oh, ini setiap ada showroomnya? Ada showroomnya. Ada showroomnya yang bisa direct selling. Bukan barang yang dijual umumnya oleh toko, tapi lebih kayak Nusa Kerawangan, Wall Expose, Nusa Stair, Nusa Wood, Floor Deck. Oh iya. Aplikasi-aplikasi yang orang masih awam, masih belum begitu paham. Jadi kami lebih mengarah ke sana. Gitu. Floor, iya benar, floor deck ya. Iya, floor deck. Hal-hal yang seperti itu yang belum populer, tapi berguna buat mereka. Ya itu bahasanya ya, cost untuk mereka bangun sesuatu jadi jauh lebih turun. Jauh lebih turun. Kayak misal contoh, mereka masih berpikir kalau mau lantai 2 harus cor. Sedangkan kita punya Nusa Floor yang lebih simpel cara kerjanya. Gitu. Berarti untuk mengedukasi, mengenalkan orang-orang yang masih awam terkait produk-produk pengembangan dari Nusa itu sendiri. Betul. Ya, salah satunya. Gitu. Untuk planning itu ada plus lagi tambahan buat di setiap gudang kami itu punya ada namanya admin logistik yang ada stay di gudang. Nah, itu kan saya juga pikirin gimana cara mereka untuk menambah penghasilan mereka. Dan banyak orang-orang yang loyalitasnya luar biasa. Kenapa enggak? Kenapa enggak kita tambahkan untuk ke sana gitu. Ya, and again, PCS sebagai perahu bahtera yang support mimpi-mimpinya orang di dalamnya. Itu salah satu bentuk kepedulian saya tentang ke mereka. Kalau secara rasio kan kita nggak bisa main rasio terlalu jauh ya, tapi kalau kesempatannya kita bisa buka gitu, Bu. Nah, last message untuk anak muda Indonesia yang berwirausaha tanpa meninggalkan kepedulian dengan sesama nih. Melakukan kepedulian dengan sesama itu bukan sesuatu yang jadi beban. Tapi itu sesuatu yang hadiah dari yang di atas untuk kita bisa berikan ke orang lain, karena kita pada dasarnya pasti bisa. Kalau belum, banyak yang suka ngomong, saya peduli dengan sesama tapi saya harus mampu dulu. Ya nggak juga. Kan sebenarnya nggak juga. Contoh seperti yang tadi saya bilang tentang macanya Bu Monik. Kalau kamu bikin maca 5.000, itu kan maca lebih sehat, katanya lebih sehat daripada yang lain-lain. Contohnya 5.000 rupiah, artinya kan dengan kamu 5.000 rupiah itu bisa memberikan dampak ke banyak orang yang hidupnya lebih sehat. Dan sedangkan kamu masih profitable juga. Semua itu align, tergantung niat kita gimana. Jangan bergerak kalau saya sudah mampu, saya sudah begini, saya sudah begitu, sudah. Jadi membatasi diri ya, terlalu membatasi diri. Untuk kesana tuh nunggu dulu sampai aku kayak gini. Betul. Ya, mulailah sekarang, detik ini juga. Karena yang lu punya cuma detik ini. Masa lalu cuman cerminan, masa depan cuma prediksi. Yang lu punya ya sekarang, why not do it now? Dengan segala macam yang lu punya. Ya kan dikasih Tuhan banyak ya. Udah banyak banget dikasih Tuhan. Cuman ada yang sadar, nggak sadar aja. Ada yang bersyukur dan yang nggak juga ya. Terima kasih Pak Andi untuk waktu dan kesempatannya. Saya banyak belajar dan banyak spesiesnya tentunya dari semua yang udah dibagikan dari Pak Handi ke Sahabat Nusa, utamanya kepada saya.